Teman-teman, apakah kalian tahu bahwa wilayah DKI Jakarta dapat mengalami musibah banjir walaupun sedang tidak musim hujan? Fenomena tersebut dapat terjadi ketika wilayah DKI Jakarta mendapatkan banjir kiriman dari wilayah Bogor, Jawa Barat. Fenomena seperti apakah itu dan mengapa dapat terjadi? Fenomena banjir kiriman dapat terjadi karena setiap wilayah di muka bumi ini saling berkaitan. Bogor, Jakarta saling berkaitan karena keduanya berada di das atau daerah aliran Sungai Ciliwung. Selain itu, Bogor terletak di hulu sehingga lebih tinggi daripada Jakarta yang terletak di hilir. Fenomena keterkaitan ruang seperti Bogor, Jakarta tersebut dapat dijelaskan dengan salah satu konsep geografi, yaitu keterkaitan ruang. Selain tentang fenomena banjir kiriman, fenomena apalagi yang dapat dijelaskan menggunakan konsep geografi? Marilah kita simak penjelasan berikut ini. Sebelum kita membahas konsep geografi, kita harus mempelajari ruang lingkup geografi terlebih dahulu. Hal ini bertujuan agar kita dapat membedakan objek dan fenomena apa saja yang dapat dipelajari dan tidak dapat dipelajari dalam geografi. Ruang lingkup ilmu geografi sangat luas karena menjelaskan segala objek dan fenomena yang ada di permukaan bumi. Oleh karena itu, diperlukan pengklasifikasian ruang lingkup agar dapat lebih mudah untuk dipahami dan dipelajari. Ruang lingkup geografi mempunyai peran untuk membatasi kajian terkait objek dan fenomena di bumi agar lebih terpusat serta mendalam. Ruang lingkup geografi dibagi menjadi 4 klasifikasi, yaitu sebagai berikut. Pertama, geografi fisik. Geografi fisik mempelajari kondisi dan gejala fisik yang terjadi di permukaan bumi, baik di darat, laut, maupun udara. Kondisi fisik meliputi bentuk, relief, iklim, dan segala sesuatu yang terdapat di permukaan bumi. Gejala fisik adalah gejala proses fisik yang terjadi di permukaan bumi. Geografi fisik digunakan agar dapat mengkaji fenomena atmosfer, biosfer, hidrosfer, dan litosfer. Contohnya, untuk mengkaji fenomena litosfer berupa persebaran jenis tanah dan batuan. Kedua, geografi sosial. Geografi sosial mempelajari aktivitas manusia serta interaksinya dengan lingkungan fisik, sosial, dan budaya. Contohnya, untuk mengkaji fenomena berupa dampak yang terjadi ketika penduduk mendirikan rumah di tepi sungai. Ketiga, geografi regional. Geografi regional mempelajari fenomena geografi di setiap wilayah yang berbeda-beda. Contohnya, untuk mengkaji karakteristik penduduk wilayah pesisir yang memiliki mata pencarian sebagai nelayan karena lokasinya yang dekat dengan lautan. Akan tetapi, penduduk di wilayah yang dekat dengan gunung api memiliki mata pencarian sebagai petani karena karakteristik tanahnya yang subur. Keempat, geografi teknis. Geografi teknis mempelajari keahlian teknis dalam ilmu geografi agar dapat menyelesaikan berbagai masalah. Contohnya, kemampuan dalam menganalisis informasi dari hasil penginderaan jauh berupa citra satelit. Ruang lingkup ilmu geografi yang luas ini sudah diklasifikasikan sehingga membentuk spesialisasi. Masing-masing spesialisasi akan membentuk cabang ilmu geografi. Cabang ilmu geografi ini bertujuan untuk membantu memahami keempat ruang lingkup geografi. Cabang dari ilmu geografi adalah sebagai berikut. Cabang ilmu geologi. Pengertian, ilmu yang mempelajari proses perkembangan, kejadian, struktur, dan komposisi bumi. Contoh aplikasi, digunakan untuk mempelajari penyebab terjadinya gempa bumi. Ruang lingkup, geografi fisik. Cabang ilmu geomorfologi. Pengertian, ilmu yang mempelajari proses pembentukan dan bentuk permukaan bumi. Contoh aplikasi, digunakan untuk mempelajari penyebab terjadinya bentuk gunung api strato atau kerucut. Ruang lingkup, geografi fisik. Cabang ilmu, klimatologi. Pengertian, ilmu yang mempelajari iklim dan faktor pembentukannya. Contoh aplikasi, digunakan untuk mempelajari persebaran iklim di dunia. Ruang lingkup, geografi fisik. Cabang ilmu, oseanografi. Pengertian, ilmu yang mempelajari lautan. Contoh aplikasi, digunakan untuk mempelajari penyebab perbedaan suhu air laut. Ruang lingkup, geografi fisik. Cabang ilmu, biogeografi. Pengertian, ilmu yang mempelajari persebaran hewan dan tumbuhan. Contoh aplikasi, digunakan untuk mempelajari persebaran tumbuhan palem di dunia. Ruang lingkup, geografi fisik.
Cabang ilmu, geografi ekonomi. Pengertian, ilmu yang mempelajari aktivitas manusia berupa aktivitas produksi, distribusi, dan konsumsi di permukaan bumi. Contoh aplikasi, digunakan untuk mempelajari wilayah yang dijadikan jalur distribusi hasil hutan Indonesia ke seluruh dunia. Ruang lingkup, geografi sosial. Cabang ilmu, geografi politik. Pengertian, ilmu yang mempelajari aktivitas manusia berupa kekuasaan di permukaan bumi. Contoh aplikasi, digunakan untuk mempelajari wilayah teritorial atau kekuasaan Amerika Serikat. Ruang lingkup, geografi sosial. Cabang ilmu, geografi kependudukan. Pengertian, ilmu yang mempelajari segala aspek keruangan yang berkaitan dengan manusia sebagai penduduk di suatu wilayah. Contoh aplikasi, digunakan untuk mempelajari kepadatan penduduk antar pulau di Indonesia. Ruang lingkup, geografi sosial. Cabang ilmu, geografi regional. Pengertian, ilmu yang mempelajari keterkaitan antar suatu lokasi dengan fenomena di atasnya. Contoh aplikasi, digunakan untuk mempelajari keterkaitan mata pencarian dengan lingkungan alam sekitar. Ruang lingkup, geografi regional. Cabang ilmu, kartografi. Pengertian, ilmu yang mempelajari cara pembuatan peta. Contoh aplikasi, digunakan untuk mempelajari cara membuat peta persebaran sumber daya alam berupa minyak di dunia. Ruang lingkup, geografi teknis. Cabang ilmu, penginderaan jauh. Pengertian, ilmu yang mempelajari cara mendapatkan informasi tentang suatu objek tanpa kontak langsung dengan objeknya. Contoh aplikasi, digunakan untuk mempelajari persebaran kerapatan tumbuhan di hutan tanpa masuk ke hutan. Cukup dengan melihat hasil penginderaan jauh berupa citra satelit. Ruang lingkup, geografi teknis. Keberadaan cabang ilmu geografi akan membantu dalam mempelajari ruang lingkup geografi. Contohnya, pada saat kita hendak fokus mempelajari ruang lingkup geografi fisik yang mempelajari iklim, kita dapat menggunakan cabang ilmu geografi berupa klimatologi. Sementara itu, jika kita hendak fokus mempelajari ruang lingkup geografi teknis tentang cara membuat dan membaca peta, kita dapat menggunakan cabang ilmu geografi berupa kartografi. Konsep geografi menjelaskan rencana yang digunakan untuk membantu memahami objek dan fenomena permukaan bumi. Dalam ilmu geografi terdapat 10 konsep geografi, yaitu sebagai berikut. Pertama, konsep lokasi. Konsep lokasi mengacu pada kedudukan atau letak suatu objek dan fenomena di permukaan bumi. Lokasi dibedakan menjadi dua, yaitu lokasi absolut dan lokasi relatif. Lokasi absolut mengacu pada posisi suatu objek atau fenomena. Berdasarkan letaknya pada koordinat atau garis lintang dan bujur, lokasi absolut bersifat statis atau tetap. Contohnya, Indonesia terletak pada 6 bujur lintang utara hingga 11 bujur lintang selatan, dan 95 lintang sampai 141 lintang bujur timur. Lokasi relatif mengacu pada posisi suatu objek atau fenomena berdasarkan posisinya terhadap lokasi lain di sekitarnya. Lokasi relatif bersifat dinamis atau dapat berubah sesuai dengan perkembangan wilayah di sekitarnya. Contohnya, lokasi relatif kota Jakarta adalah di utara kota Depok, di barat kota Bekasi, di timur kota Tangerang, dan di selatan Laut Jawa. Kedua, konsep jarak. Konsep jarak mengacu pada ruang yang terdapat di antara dua objek atau fenomena di permukaan bumi. Jarak dibedakan menjadi dua, yaitu jarak absolut dan jarak relatif. Jarak absolut diukur berdasarkan satuan panjang. Nilai hasil perhitungan jarak absolut cenderung tetap. Contohnya, jarak dari Jakarta ke Bogor adalah 56,2 km. Jarak relatif diukur berdasarkan satuan waktu. Nilai hasil perhitungan jarak relatif dapat berubah-ubah bergantung pada kecepatan saat melakukan perjalanan. Contohnya, jarak dari Jakarta ke Bogor dapat ditempuh dalam waktu 1,5 jam dengan kereta, sedangkan dengan mobil dapat ditempuh dalam waktu 1 jam. Ketiga, konsep keterjangkauan. Konsep keterjangkauan mengacu pada kemudahan untuk mencapai suatu objek. Keterjangkauan dapat disebabkan oleh kondisi geografis wilayah. Contohnya,
Sulitnya akses di Pulau Papua disebabkan oleh kondisi geografisnya yang bergunung-gunung. Kondisi ini menyebabkan banyak wilayah di Papua hanya bisa dijangkau melalui perjalanan darat yang sangat panjang atau menggunakan pesawat perintis. Keempat, konsep pola. Konsep pola mengacu pada susunan objek atau fenomena di permukaan bumi. Contohnya, penduduk di Mesir lebih banyak bertempat tinggal di sepanjang aliran Sungai Nil atau membentuk pola permukiman yang memanjang di Sungai Nil. Hal ini disebabkan kondisi kesuburan lahan dan akses air yang mudah di sepanjang Sungai Nil. Sementara itu, wilayah lain di Mesir hanya gurun yang sulit untuk dihuni. Kelima, konsep morfologi. Konsep morfologi mengacu pada bentuk-bentuk di permukaan bumi akibat proses alam atau manusia. Contohnya, bagian utara daerah istimewa Yogyakarta memiliki bentuk permukaan bumi berupa gunung api Merapi, tepatnya di wilayah Kabupaten Sleman. Sedangkan bagian timur, tepatnya di Kabupaten Gunung Kidul, memiliki bentuk permukaan bumi berupa perbukitan kapur atau perbukitan karst. Keenam, konsep aglomerasi. Aglomerasi adalah kecenderungan persebaran suatu fenomena geografi yang mengelompok di suatu wilayah yang relatif sempit. Oleh karena itu, konsep aglomerasi mengacu pada kecenderungan pengelompokan objek atau fenomena di permukaan bumi. Contohnya, aglomerasi industri manufaktur di Surabaya, Jawa Timur. Aglomerasi industri terjadi karena Surabaya memiliki pelabuhan Tanjung Perak yang mempermudah distribusi barang hasil industri manufaktur tersebut. Ketujuh, konsep interaksi dan interdependensi. Konsep interaksi dan interdependensi mengacu pada adanya hubungan timbal balik dan ketergantungan antar wilayah. Interaksi adalah kegiatan saling memberikan pengaruh antara dua fenomena geografi atau lebih. Sementara itu, interdependensi adalah dampak saling ketergantungan akibat dari kegiatan interaksi. Contohnya, desa-desa di Kabupaten Sleman yang menghasilkan produk pertanian seperti beras akan menjual ke kota Yogyakarta. Artinya, terjadi interaksi berupa jual beli antara kedua daerah tersebut. Setelah itu, interaksi ini akan berkembang menjadi interdependensi, yaitu Kabupaten Sleman membutuhkan kota Yogyakarta untuk memasarkan produknya dan mendapat balas jasa atas produk pertanian yang dihasilkan. Sedangkan kota Yogyakarta membutuhkan pasokan beras dari Kabupaten Sleman untuk memenuhi pasokan makanan penduduknya. Kedelapan, konsep nilai guna. Konsep nilai guna mengacu pada kelebihan atau potensi yang dimiliki oleh suatu wilayah. Keberadaan potensi tersebut akan menciptakan nilai kegunaan yang berbeda-beda sesuai dengan manfaatnya bagi kehidupan manusia. Contohnya, pemanfaatan wilayah di kaki Gunung Merapi. Wilayah kaki gunung di Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman, memiliki pemandangan kaki Gunung Merapi yang indah, sehingga dimanfaatkan sebagai tempat wisata. Sementara itu, wilayah Kecamatan Cangkringan lainnya dimanfaatkan sebagai lahan pertanian karena memiliki kondisi tanah yang subur. Kesembilan, konsep diferensiasi area. Konsep diferensiasi area mengacu pada perbedaan antar wilayah yang menimbulkan keunikan serta karakteristik tertentu bagi tiap-tiap wilayah. Contohnya, di wilayah pesisir, seperti pesisir pantai Muncar Banyuwangi, banyak masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan, sedangkan di dataran rendah, seperti bagian tengah dataran Banyuwangi, banyak masyarakat yang berprofesi sebagai petani. Kondisi ini mengakibatkan wilayah dataran rendah di bagian tengah dataran Banyuwangi dijadikan sebagai lumbung pangan se-Jawa Timur, di mana penduduknya sudah mampu mengekspor beras ke negara lain. Kondisi ini disebabkan oleh perbedaan kondisi lingkungan antar wilayah, yaitu daerah satu berbeda di wilayah pesisir yang kaya potensi perikanan, sedangkan daerah lainnya berada di dataran rendah pada bagian tengah dataran yang memiliki tanah yang subur. Kesepuluh, konsep keterkaitan ruang. Konsep keterkaitan ruang mengacu pada sebab akibat yang terjadi antar wilayah. Contohnya, wilayah Jakarta dan wilayah Bogor, dua-duanya terletak di das atau daerah aliran Sungai Ciliwung. Akan tetapi, Bogor terletak di hulu Sungai Ciliwung yang wilayahnya lebih tinggi dibandingkan Jakarta yang terletak di hilir. Ketika Bogor dilanda hujan deras terus-menerus, Jakarta berpotensi banjir
karena jumlah air yang besar mengalir melalui Sungai Ciliwung dari Bogor ke Jakarta. Sungai Ciliwung di Jakarta dapat meluap karena adanya pendangkalan sungai yang diakibatkan oleh timbunan lumpur dan sampah padat di dasar sungai. Ilmu geografi adalah ilmu yang luas. Oleh karena itu, diperlukan pembatasan yang didapatkan dengan mempelajari ruang lingkup geografi. Terdapat 4 ruang lingkup geografi, yaitu geografi fisik, geografi sosial, geografi regional, serta geografi teknis. Untuk mempelajari dengan lebih baik, dibentuklah spesialisasi dalam cabang ilmu geografi. Konsep geografi menjelaskan rencana yang digunakan untuk membantu memahami objek dan fenomena di permukaan bumi. Dalam ilmu geografi, terdapat 10 konsep geografi, yaitu lokasi, jarak, keterjangkauan, pola, morfologi, aglomerisasi, interaksi dan interdependensi, nilai guna, diferensiasi area, serta keterkaitan ruang. Pemahaman tentang ruang lingkup serta konsep geografi diharapkan dapat membantu kita untuk memahami objek atau fenomena yang terjadi di permukaan bumi.